Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama kita ya di mata kuliah Kimia Dasar. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kontrak kuliah dan pengantar ilmu kimia. Oke, ini ketika kalian selesai mengambil mata kuliah kimia dasar ini, kalian mampu mengetahui peran perkembangan kimia, kemudian bagian-bagian kimia dasar, kemudian klasifikasi kimia ya. Oke, di sini ada 7 topik sebelum UTS. Yang pertama itu sifat dan perubahan materi. Yang kedua struktur atom dan teori atom. Yang ketiga sistem periodik unsur. Yang keempat ikatan kimia sederhana. Kemudian topik kelima asam basa dan konsep titrasi asam basa. Kemudian yang keenam, konsep larutan dan konsep mol. Kemudian yang ketujuh, konsep dasar teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Kemudian setelah UTS, kita juga ada 7 topik ya. Yang pertama, pengantar kimia organik, kemudian klasifikasi senyawa organik, kemudian senyawa alkana, alkena, dan alkuna, kemudian yang ke-11, senyawa-senyawa organik penting, kemudian yang ke-12 kita akan membahas tentang protein, kemudian ke-13 kita akan membahas tentang karbohidrat, dan yang terakhir kita akan membahas tentang lipid. Ini adalah penilaian, jadi untuk UTS UAS itu sebesar 30%, kemudian kuis atau tugas juga 30%. Nah, ruang lingkup kimia ya. Jadi sebelum kita masuk di materi inti atau menjelaskan tentang klasifikasi kimia, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kimia, kita kan tahu dulu nih ya, kimia itu apa sih ya, kemudian ruang lingkup kimia itu apa saja ya. Nah, di sini kimia didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang komposisi, struktur, sifat, dan reaksi dari senyawa, terutama atom dan sistem molekular. Kemudian, sebenarnya lingkup kimia ini sangat luas ya, jadi bukan hanya membahas tentang struktur, bukan hanya membahas tentang senyawa, tetapi meliputi seluruh alam dan segala sesuatu yang hidup maupun tidak. Ya. Jadi kimia ini tidak hanya memperhatikan komposisi dan perubahan, tetapi juga membahas energi dan perubahan apa saja sih yang terjadi di dalam kimia. Ya. Kemudian juga kimia bisa digunakan untuk menginterpretasikan fenomena alam yang tentunya melibatkan perubahan komposisi dan struktur senyawa. Ya, jadi ketika kalian berpikir tentang kimia, jadi jangan fokus ke arah struktur saja ya. Jadi kimia itu luas dan memang kimia ini sangat penting kita pelajari sebagai fondasi kita sebagai calon ahli gizi ya. Nah, ini ada cabang-cabang kimia. Dia diklasifikasikan menjadi dua ya. Yang pertama kimia organik dan yang kedua adalah kimia anorganik. Nah, kimia organik tersebut yaitu mengandung senyawa karbon, sedangkan anorganik adalah yang berhubungan dengan unsur-unsur selain yang berkarbon. Nah, kimia juga dapat dibagi berdasarkan bidangnya, yaitu ada kimia analisis, kemudian ada kimia biologi, biasa disebut dengan biokimia. Nah, biokimia ini juga salah satu ilmu dasar dari seorang calon ahli gizi ya. Jadi nantinya setelah kalian mendapatkan materi kimia dasar, kalian diharapkan mampu lanjut ke jenjang berikutnya, yaitu mengambil mata kuliah biokimia. Jadi kembali lagi bahwa kimia ini sangat penting kalian pelajari, merupakan landasan atau dasar dari semua mata kuliah nantinya yang merupakan mata kuliah lanjutan di dalam program studi gizi ya. Nah, di sini ada pengerjaan kimia, ada observasi, kemudian representasi dan interpretasi. Yang pertama adalah observasi, meliputi kita mengamati nih apa sih yang terjadi di dalam percobaan ya, karena
hal ini jadinya kimia dasar ini sebenarnya ada praktikum ya, tapi mungkin nanti praktikumnya bisa di arrange pada saat semester depan atau nanti pada saat perkuliahan akan berakhir ya. Oke, nah pertama adalah observasi, yaitu mengamati. Kemudian tingkat kedua adalah representasi atau penggambaran ya, yaitu mencatat dan menggambarkan percobaan dalam bahasa sains dengan menggunakan simbol atau tanda persamaan-persamaan. Kemudian tingkat ketiga adalah interpretasi, yaitu menerangkan fenomena yang terjadi ya. Misalnya nih kita ada percobaan melihat struktur dari misalnya salah satu sumber dari karbohidrat ya. Jadi kita lihat strukturnya seperti apa ya. Kemudian kita terangkan bahwa fenomena yang terjadi ini seperti ini loh gitu ya. Nah, ini ada beberapa istilah dan nantinya akan kita bahas selama mata 14 pertemuan ke depan ya. Jadi kalian harus perhatikan yang dimaksud dengan definisi-definisi ini ya. Yang pertama adalah materi. Nah, materi sendiri adalah sesuatu yang membutuhkan tempat dan mempunyai massa ya. Jadi tidak hanya meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat dan dipegang, tetapi juga yang tidak dapat dilihat atau dipegang ya, seperti udara. Jadi udara itu juga merupakan salah satu contoh materi ya. Kemudian ada massa dan berat. Jadi berat ini berkaitan dengan gaya gravitasi yang diterima oleh objek ya. Sedangkan massa tidak. Massa adalah ukuran banyaknya materi dalam objek. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau berat itu dia gaya hasil tarikan gravitasi. Contoh, ketika kita membuang benda, itu benda yang kita buang itu biasanya pasti ke bawah ya, karena itu diikuti dengan gaya gravitasi. Kan tidak mungkin ke atas gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan berat. Karena berat itu nanti dia merupakan hasil tarikan gravitasi. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan substansi murni dan campuran. Ya, jadi substansi murni ini mengandung satu macam materi yang selalu mempunyai komposisi dan sifat yang sama. Misalnya soda kue nih ya, yang secara kimiawi dikenal sebagai natrium hidrogen karbonat. Ya, jadi merupakan campuran dari berbagai unsur ya. Artinya bukan hanya mengandung satu senyawa, tetapi tidak hanya mengandung satu unsur, tetapi juga sudah membentuk senyawa. Nah, di sini ada dua macam campuran, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Ya, jadi dia pada campuran homogen ini komponen-komponen yang berbeda tidak tampak ya, sedangkan campuran heterogen itu dia secara fisik nampak berbeda nih ya. Oke, kemudian lanjut ke sifat fisika dan sifat kimia. Untuk sifat fisika ini yaitu sifat yang dimiliki oleh substansi yang memberikan perubahan sifat fisik, sedangkan kimia yaitu sifat yang memberikan perubahan sifat kimia. Ya, jadi jelas ya, ada yang perubahan kimia, kemudian ada yang perubahan ke arah fisik ya. Kemudian ada istilah unsur dan senyawa. Nah, unsur adalah substansi yang tidak dapat dipisah atau dibagi menjadi substansi yang lebih sederhana lagi secara kimia. Jadi artinya dia tidak dapat dipisah nih ya. Sedangkan senyawa adalah substansi yang merupakan gabungan dua atau lebih unsur. Jadi tolong dibedakan ya unsur dan senyawa. Kalau unsur dia tidak dapat dipisah lagi ya. Kemudian senyawa dia merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih ya. Kemudian ada istilah reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini adalah perubahan kimia merupakan suatu peristiwa bergabungnya zat, reaksi dan reaktan kemudian menghasilkan suatu produk ya, atau akan memperlihatkan suatu reaksi ya. Kemudian ada yang namanya mol, yaitu besaran dalam ilmu kimia yang menyatakan jumlah tertentu. Jadi misalnya 1 mol suatu unsur atau senyawa mengandung suatu jumlah tertentu, banyaknya atom atau molekul. Jadi mol ini satuan ya. Nah, kemudian ada istilah rumus kimia. Nah, rumus kimia ini merupakan simbol untuk penamaan unsur dan senyawa. Ya, jadi rumus kimia memperlihatkan simbol dan perbandingan atau unsur dalam senyawa. Nah, rumus kimia ini juga nantinya akan kita pelajari lebih detail lagi. Misalnya rumus kimianya suatu senyawa, misalnya natrium klorida, rumus kimianya seperti apa gitu ya. Ini nantinya akan kita bahas. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kalian nggak bingung lagi dengan istilah-istilah ini ya.
kalian harus paham dulu nih istilah yang akan kita gunakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini namanya ada satuan pengukuran. Untuk satuan pengukuran itu banyak ya jenisnya. Di satuan pengukuran itu ada misalnya volume, waktu, massa, energi ya. Nah, kemudian kita akan bahas materi dan perubahannya. Karena kimia itu kita bukan hanya membahas tentang struktur saja, tetapi juga kita membahas perubahan apa sih yang disebabkan oleh reaksi kimia tersebut ya. Nah, materi didefinisikan sebagai sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa ya. Nah, pada praktik sehari-hari biasanya nih ya, massa sering disamakan dengan berat. Sehingga untuk mengetahui massa dari suatu benda selalu diukur dengan neraca ya. Jadi, ada materi kemudian ada perubahan. Nah, kemudian sifat materi dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Dan tadi ya, contoh misalnya sifat fisika adalah warna, bau, kerapatan, titik bekunya, kemudian titik didihnya berapa, kemudian kekerasannya bagaimana. Sedangkan kimia itu merupakan kemampuan suatu zat untuk berubah atau bereaksi membentuk zat lain. Misalnya hasilnya adalah suatu reaksi, misalnya natrium plus ditambah dengan klorida, hasilnya adalah natrium klorida ya. Kemudian wujud fisik titik leleh dan titik lebur dan kerapatan merupakan contoh sifat yang hasilnya pengukuran tidak tergantung pada seberapa banyak sampel tersebut diukur. Jadi ini adalah salah satu contoh dari sifat fisik ya. Ini ada penggolongan materi ya. Materi dapat digolongkan berdasarkan wujudnya, yaitu materi berwujud padat, cair, kemudian gas. Zat murni ya. Jadi yang dimaksud dengan zat murni adalah materi yang memiliki komposisi dan sifat tertentu ya. Tadi kita sudah bahas unsur itu seperti apa, kemudian campuran itu seperti apa. Nah, ini adalah teknik pemisahan campuran. Jadi ketika kita kan dalam kimia kan biasanya kita melakukan praktikum ya dengan mencampurkan misalnya bahan unsur-unsur tertentu, senyawa-senyawa tertentu dan menghasilkan reaksi tertentu gitu ya. Nah, ini teknik pemisahan campuran. Jadi ketika ada suatu senyawa yang telah dicampur, kemudian gimana sih cara memisahkannya ya. Nah, ini ada namanya istilah filtrasi atau penyaringan. Jadi kita pisahkan padatan dari larutan atau cairannya. Kemudian destilasi, yaitu memisahkan berdasarkan perbedaan titik didih menggunakan peralatan penguapan yang dilengkapi dengan alat berdinding pendingin. Nah, biasanya metode destilasi ini digunakan di dalam proses uji analisis protein ya biasanya. Kemudian ada rekristelisasi, yaitu teknik gunakan untuk memperoleh kristal murni yang tercampur di dalam pengotornya. Kemudian ada istilah sublimasi, yaitu memperoleh kristal atau padatan zat murni ini ya, yang mudah menyublim. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara menguapkan zat murninya pada wadah yang ditutup. Kemudian ada istilah kromatografi. Nah, teknik pemisahan ini berdasarkan perbedaan kemampuan suatu zat untuk melekat. Ya, contoh misalnya pemisahan tinta secara kromatografi. Ini ada partikel-partikel materi ya, ada atom, kemudian atom ini merupakan partikel terkecil ya dari suatu unsur. Kemudian ada molekul, gabungan dua atau lebih dari dua atau lebih atom. Kemudian ada ion. Ion ini adalah merupakan atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Larutan, tadi sempat disinggung ada larutan homogen dan heterogen ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan pelarut ya? Jadi pelarut itu adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain. Kemudian ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian ada konsentrasi larutan. Nah, untuk mengetahui konsentrasi larutan ini, kita harus menghitung terlebih dahulu ya. Kemudian diperolehlah misalnya konsentrasi larutannya berapa. Oke, sekian untuk pengantar kita, pengantar kimia dasar ya. Jadi untuk mata kuliah ini kita hanya mempelajari ruang lingkup tentang kimia dasar, kemudian istilah-istilah yang akan nantinya kita gunakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk lebih jelasnya silakan kalian pelajari di dalam modul. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.